Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya hari ini untuk kita membahas lecture 3 mata kuliah genetika. Hari ini kita akan membahas tentang kromosom. Nah, kromosom itu ada pada setiap makhluk hidup ya. Jadi, di setiap sel makhluk hidup punya inti sel atau nukleus. Nah, pada inti sel itu yang berbentuk bulat, dia terdapat jalinan atau pintalan-pintalan benang yang halus ya, yang berpilin-pilin, itu yang kita sebut sebagai kromosom. Nah, kromosom ini ditemukan pada awal abad ke-19. Ditemukannya pada saat itu berbentuk seperti benang dan adanya pada nukleus sel eukariot yang nampak ketika sel mulai membelah. Oke, ini bentuk kromosom dapat dilihat berbentuk X ya, seperti ini. Ia memiliki sentromer dan kromatid yang berpilin-pilin seperti benang halus ya. Kalau sentromernya terletak di tengah, seperti ia memegang kromatid ini. Tipe kromosom. Berdasarkan fungsi, kromosom dibedakan menjadi dua tipe. Yang pertama itu adalah autosom, atau kita sebut sebagai kromosom tubuh. Ini adalah kromosom yang menentukan ciri tubuh. Apakah itu lengan, kaki, bentuk wajah, dan segalanya ya, yang ada pada tubuh. Yang kedua adalah kromosom kelamin atau gonosom. Ini kromosom yang menentukan apakah seseorang itu jantan atau betina. Contoh gonosom pada lalat buah ya. Contoh kromosom pada lalat buah. Misal lalat buah itu memiliki 4 pasang N kromosom yang terdiri dari 3 pasangnya autosom, kromosom tubuh, dan 1 pasangnya gonosom. Pada manusia beda lagi ya. Pada manusia ada 46 set kromosom, 20 22 sorry, 22-nya adalah autosom dan satu pasangnya adalah gonosom. Jadi totalnya 46. Struktur kromosom. Nah, kromosom ini memiliki bentuk X seperti yang kita tadi sudah jelaskan ya. Dia berpilin-pilin seperti ini, dan di tengahnya ada sentromer. Nah, yang berpilin-pilin ini kita sebut sebagai kromatid, nomor 1 ya, kromatid. Kromatid itu bagian lengan kromosom yang terikat satu sama lain. Nah, dua kromatid kembar ini diikat oleh sentromer yang bulat ini ya, agar ia saling terikat seperti itu. Nah, kemudian sentromer itu apa? Sentromer adalah bagian yang terletak pada kromosom yang ia tidak memiliki informasi genetik. Dalam artian sentromer ini tidak punya gen ya, karena dia fungsinya memang hanya untuk mengikat kromatid tadi. Sedangkan pembawa genetik atau gen itu terletak di sini, di kromatid-kromatid ini ya. Sorry, ya betul, di kromatid-kromatid ini, yang seperti benang berpilin-pilin ini. Oke, kita akan bahas lebih dalam tentang lengan kromosom ya. Karena lengan kromosom inilah yang membawa sifat atau keturunan ke generasi selanjutnya. Lengan kromosom itu bisa disebut sebagai ya badan kromosom itu sendiri yang mengandung kromonema dan gen. Kromonema ini adalah uh, pilin-pilinan ini tadi ya, yang mengandung informasi genetik. Lengan kromosom mempunyai 3 daerah. Yang pertama selaput, itu yang meliputi bagian luar atau badan kromosomnya. Kemudian matriks, itu seluruh lengan ya, terdiri dari cairan benih yang ia membantu kromosom untuk tetap stabil. Kemudian kromonema. Kromonema ini yang bagian dalamnya, yang berbentuk benang halus berpilin-pilin, terendam dalam kandungan matriks tadi, dan berasal dari kromatin.
Ya, ini bentuk, kromosom atau macam kromosom lebih tepatnya ya. Berdasarkan letak sentromer dan melihat panjang lengan, maka kromosom dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama ada metasentris, lalu submetasentris, ketiga akrosentris, dan terakhir adalah telosentris. Nah, ini berdasarkan sentromer dan lengannya ya. Kalau metasentris itu bisa dilihat di gambar belakang ini ya, atau nanti saya kasihkan gambar di sini. Nah, ini metasentris, submeta, akrosentris, dan telosentris. Bedanya adalah di panjang dari lengan ini ya. Kalau metasentris itu dia proporsional antara lengan dan sentromernya, sedangkan submetasentris bagian salah satu lengannya itu lebih pendek dari lengan yang lain. Akrosentris lebih pendek lagi bagiannya, namun masih nampak ada lengan. Sedangkan telosentris dia hanya memiliki satu pasang lengan ya, lengan yang lain tidak ada, dia terikat oleh sentromer. Nah, umumnya telosentris ini bukan kromosom yang ada pada manusia ya. Di sepanjang kromosom terdapat gen, itu yang saya udah bilang tadi ya, yang di dalam kromonema itu, yang terdapat gen, dan membawa atau menentukan sifat keturunan suatu makhluk hidup. Ingat, kecuali di sentromer ya, di titik bulat ini, kromosom tidak mempunyai gen. Dia hanya terdapat di kromatid-kromatidnya saja. Kromosom itu letaknya di dalam nukleus, di inti sel. Nah, kromosom ini jalinan kromatin dan inti sel yang berupa benang atau batang. Jumlah setiap sel sama untuk setiap spesies ya. Nah, kalau kromosom itu manusia ada 46 diploid. Manusia berasal dari persatuan antar dua gamet, yaitu sel telur 23 dan spermatozoa 23. Jadi kalau di total ada 46. Jadi walaupun seorang anak mirip ayahnya, tetap saja set genom yang ada pada dirinya itu setengah dari ibu dan setengah lagi dari ayah. Jadi tidak bisa dibilang, oh anak ayah, oh anak ibu, seperti itu. Karena memang saat perkawinan terbagi genomnya ya, kromosomnya, setengah ibu, setengah ayah. Ini diagram penurunan sifat, ini ayah 46 kromosom, ibu 46. Sel sperma itu kelamin setengah ya, dari set kromosom, jadi 23, 23. Lalu terjadi fertilisasi, nanti membentuk zigot, terdapat 23 pasang atau 46 kromosom. Nah, ini terjadilah individu baru dari hasil persilangan antara 40 setengah dari ayah dan setengah dari ibu. Maka terciptalah kalian. Ini jumlah kromosom berbagai spesies. Berdasarkan grupnya bisa dilihat ya, ada dari jamur, dari serangga ya, tanaman, kemudian dari vertebrata. Vertebrata, ini ada manusia di sini, vertebrata 46 pasang. Atau 46 jumlah ya, 46 kromosom, 23 pasang. Kita lihat yang mendekat-dekat dengan manusia itu ada simpanse ya, 48 kromosom, lalu ada tikus, ada kalau di tanaman itu ada gandum ya, yang dekat-dekat dengan manusia. Lalu mungkin di serangga ada lebah barangkali ya. Ya, peran kromosom. Tadi kita sudah bahas tentang bentuknya, kemudian macam-macam, letaknya. Nah, sebenarnya apa sih peranan kromosom ya? Kromosom itu, ya karena ia memiliki, gen atau informasi genetik di dalamnya, maka, eee, kromosom ini fungsinya adalah untuk menurunkan, sifat dari satu individu ke individu, setelahnya. Karena dia memiliki DNA ya di dalamnya. DNA ini kan menyimpan informasi penting tentang struktur, baik itu hewan atau tumbuhan. Lalu membantu organisme seperti tumbuh dan kemudian mengelola tugas sehari-harinya. Selain digunakan sebagai pusat penyimpanan informasi, kromosom juga fungsinya adalah mengendalikan sel, di mana kromosom melakukan pemeriksaan saat pembagian sel selama proses mitosis.
Jadi nanti kita bahas ya mitosis setelah ini, maksud saya setelah lecture hari ini, nanti di lecture 4 dan lecture 5 itu mitosis meiosis, itu akan lebih jelas tuh, bagaimana cara kromosom, membagi, jumlah sel ya. Nanti misal dari meiosis hasilnya berapa sel, mitosis berapa sel, gitu. Kalau di meiosis 4, di mitosis misal 2 gitu ya. Oke, terima kasih. Hanya ini saja, lecture hari ini. Semoga, dapat dicerna dan bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa langsung ke forum diskusi ya, nanti akan kita tanya jawab di situ. Boleh kalian bertanya, boleh juga kalian menjawab. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.